Oke, hai hai semuanya. Selamat malam semuanya. Welcome, selamat datang di Tixi Toy 99 di acara Tixi Talk, Tix Talk di episode ke-6. Ya, Tixi Talks itu akan hadir setiap hari Minggu di jam 8 atau setengah 9 di setiap hari Minggu ya. Kalian akan bisa ketemu dan ngobrol langsung, live langsung dengan ada kolektor juga yang pernah kita invite, ada toys maker juga, ada custom maker, terus udah gitu ada toys artis ya, berarti gitu ya. Nah nanti line up-nya lagi kita akan ada movie maker gitu. Yes, seru banget pasti di TikTok. Jadi kalian boleh share-share dan pantengin terus Tixi Toys-nya. Nah, untuk episode pada malam hari ini, episode ke-6-nya Tixi Talks, TikTok, kita akan ngobrol langsung, ketemu langsung dengan salah satu toys artis ya, kita nyebutnya ya, yang ya, toys artis Indonesia yang sudah melanglang buana juga, sudah go internasional juga, yaitu nama toysnya, karakternya itu Ma Boys, pakai Z, Ma Boys, Ma Boys, gitu kan. Yuk, biar nggak berlama-lama, kita undang nih si artisnya nih. Yuk, kita panggil yuk. Apakah sudah ada? Jeng 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 jeng. Hai. Hai Kak. Nah, ini dia teman-teman. Inilah si artis dari atau kreatornya Ma Boys ya. Iya betul Kak. Oh, mungkin boleh diperkenalkan dulu nih Kakak. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Wih, tuh wah, ada yang ada yang komen. Oke, silakan. Silakan Ini namanya TikTok. siapa, posisinya kamu apa gitu kan? Silakan. Timer dulu nih, aku baru pertama kali TikTok live gini, jadi sorry banget kalau agak deg-degan ya. Aja. Ini cuma Aku baru 22 orang, Mas. nggak apa-apa. Banyak itu kalau dikumpulin Kak. Nanti ada 2.200 sih, Waduh. ada 2.200. Amin. Oke, silakan, Mas. Nah, dulu nama aku Adam, tapi kalau di IG ku nama Babadam. Jadi aku apa creator dan lead artist. Sebenarnya kok creator karena aku berdua. Jadi ini satu lagi partnerku. Siapa tuh? Jadi ini black and white ya? Ceritanya ini dress code yang malam hari ini ya. Si Jadi hitam siapa tuh namanya? Mas siapa tuh? nama saya Hamzah, saya baru Hamzah. create Mabos inilah. Oh, oke, Mas Adam dan Mas Hamzah. Oke, silakan. Terus dilanjutkan. Ada lagi mau perkenalan dirinya mungkin status, mungkin umur. Status apa nih? Kalau status, status sudah sama-sama berkeluarga, tapi nggak bareng ya berkeluarganya ya, masing-masing gitu. Jadi memang aku Adam sama Hamzah ini teman dari SMP, temenan udah 20 tahun, Wah, punya punya hobi yang sama, punya hobi yang mirip, akhirnya memutuskan kayak yuk kita bikin yuk seru gitu. oh gitu, udah 20 tahunan ya. Berarti berteman ya. Awalnya dari temen gitu ya berarti ya. Teman dari SMP, SMA sampai sekarang. Oh, mantap. Keren, 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 keren. Nah, gitu tuh teman-teman nih, ada 2.700 penonton di sini ya. Gitu. Jadi yang baju putih adalah namanya Adam. Kalau mau ngecek igoinya ada di Babadam. Bener ya? Kalau yang di baju hitam itu namanya Hamzah. Igoinya apa? Hamzah juga. Ada kayak gitu. Terus jangan lupa kalian tengok-tengok lah itu igoinya si Maboys ya kan, dan follow juga jangan lupa, bener nggak? Betul. Tuh follow Maboys jadi biar tahu gitu kan sepak terjangnya, terus ada nanti Maboys akan muncul kemana-kemana ya kan, bisa diikutin terus. Yuk, nggak lama-lama kita mulai aja ya Mas Adam, Mas Hamzah. Oke, ini teman-teman kan di sini banyak nih mungkin banyak juga yang udah tahu tentang Maboys. Ada juga yang pasti belum tahu ya, gitu kan. Bisa dijelasin nggak sih Maboys tuh apa? Oke.
aku mulai jelasin ya. Maboys dari namanya dulu ya. Yes. Maboys itu sebenarnya dia singkatan sebenarnya. Singkatannya itu Mutant Animal Boys. Jadi Oh, ini aku sambil kasih unjuk ya karakternya boleh, nih. boleh, boleh, boleh. Dialah si karakter Maboys itu. Jadi dia adalah campur mutan yang manusia campur hewan kayak gitu. Oh, I see. Karakter Mutant Animal Boys. singkatannya itu sama Boys to Mutant Animal Boys. Nah sebenarnya si bocah satu ini tuh dia sebenarnya ada namanya lagi sebenarnya. Namanya itu Basil. Oh, daun basil. Dari daun basil maksudnya itu. Terinspirasi dari daun basil. Bukan. Bukan. Jadi ini bisa dibuka topinya. Kayak gini. Bisa dibuka. Oh, I see. Dia itu kayak mixed breed mutant animal antara ular dan ayam kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang suka kayak apa namanya fantasi-fantasi itu ada hewan namanya bukan hewan ya kayak mythical creature namanya basilis gitu makhluk mitologi gitu. Jadi Oh, itu basilis maksudnya. Gitu. oh, makanya namanya Maboys Basil the Basilis gitu ya? Betul. Mabos itu nama sebenarnya bukan nama karakternya, jadi itu nama brandnya. Nama brandnya betul. Nah, itu adalah si Mabos itu Mutant Animal Boys di dalam universe itu emang dunia mutant. Betul. Dunianya si Basil di mana tempat Basil Iya. hidup ini adalah dunia mutant di mana isinya tuh emang hybrid mutant manusia dengan Hewan kayak gitu. Nah, si Basil ini dia anomali nih karena kayak eh, hewan apa namanya kawin silang seperti itu tuh aneh gitu. Ceritanya di Gitu. itu aneh. Aneh. Cuma ya udah mutant manusia campur kelawar atau Iya. manusia campur kucing gitu doang. Hewan yang sama gitu. Tapi kalau dia aneh sendiri. Oh, I see. Banyak kan apa bergulir di seputar keanehan dia gitu. Universe kembangkan dulu. Gitu universe. Berarti universe sendiri namanya apa tuh tempatnya tinggal si Basil tersebut? Kalau kotanya dia, jadi satu kota itu tempatnya isinya mutan dan hewan ini tuh namanya Mutamachi namanya. Mutamachi. Betul, semuanya itu ya kayak gitu, apa namanya? Kota tapi karena isinya hewan-hewan jadi apa namanya? Dia kayak ya namanya hewan kan dia ada apa namanya hidupnya seperti di hutan ya bergerombol apa gitu. Nah, mereka juga kayak gitu. Makanya ada yang kok ini aneh nih satu ular satu ayam gitu padahal kan bisa aja kan sebenarnya ini mangsanya misalkan contoh gitu nah itu aneh gitu. Oh, berarti kalau di Mutamachi sendiri bergerombol berarti ada teman-temannya dong ya si Basil ini? Sebenarnya ada temennya ada musuhnya segala macam Enggaknya gitu kan? Mungkin nanti ada bapaknya, ibunya gitu kan atau adik-adiknya ya kan? Oh, jadi satu universe sendiri namanya Mutamachi tuh guys. Di dalam Mutamachi itu ada si Basil. Berarti nama karakternya namanya Basil ya? Brandnya adalah Maboys, bener nggak? benar nama brandnya Maboys Oh, gitu gitu. Oke oke, siap siap siap. terlalu ngayal ya Iya, tapi serunya gitu tapi keren sih, menciptakan universe sendiri. Berarti itu percampuran ular sama ayam, gitu ya si Basil? ceritanya gitu ceritanya seperti itu. Oh, ayamnya dari mana tuh? Boleh tunjukin lagi? Waduh, Ya, si koboi. cuman kakinya aja sebenarnya gitu karena ya nggak mendominasi gitu cuman apa namanya karena tahu gitu kan sekitarnya dia apa namanya istilahnya kalau Jepang apa hafu ya itu campuran half breed nah jadinya dia gitu kayak aneh sendiri gitu dibanding yang lain. Oh, tadi ada yang nanya tuh, mainannya dibuat dari bahan apa, Kak? Katanya. Mainannya ini dari soft vinyl kalau apa bahasa orang Jepang biasanya ngomongnya sofubi. Oh, jadi agak lembut gitu ya, tapi bukan tipis juga ya. Dia hollow lah dalamnya bolong jadi emang tapi nggak se-soft itu juga. Hmm. Terus itu kepala, tangan bisa gerak gitu, Mas. Nah kalau ini karena kita Oh, sebenarnya bisa. ini cuma tangan aja yang gerak karena kita emang apa senangnya itu kita main desainnya di topinya gitu copot pasang kayak gitu. Sebenarnya ada warna lain nih misalkan sorry. Boleh, boleh, boleh. Ntar kalau misalkan ada yang koleksi punya warna lain ntar bisa ditukar-tukar nih ada yang warna biru Oh, ini kayak koleksi yang lain kan apa seri yang lain kita bisa ditukar-tukar pengennya tuh kayak gitu jadi uh,
kita tuh ngelihatnya tuh Art Toys itu juga sebagai kanvas juga gitu. Jadi kita bisa berkreasi dari apa gimmick-gimmick yang ada. Kita apa namanya main di topinya, di bajunya kayak gitu. Nah, gitu sih Kak. Terus kenapa bisa muncul gitu? Kita ciptain yuk satu mainan dengan ada universe baru gitu. Terinspirasi dari mana? Apa karena keisengan? Apa emang bener dipikirin atau gimana tuh? Ya awalnya sih pasti iseng ya, udah pasti itu. Jadi awalnya tuh gini, sebenarnya aku sama Hamzah kan ketertarikannya sama. Kita tuh suka sesuatu yang monster-monster lah gitu, mutan, monster, sesuatu yang obscure tuh kita tuh suka gitu. Terus tapi kita lihat juga lah namanya kita apa? Kalau aku sih mungkin aku pengen bilang diriku tuh toy designer gitu. Desain itu kan sesuatu yang punya tujuan. Jadi aku pengen juga lah karakterku ini karakter yang apa namanya yang utama ini bisa diterima gitu. Dan aku ngeliat kan oh skena artis kayak gini ya. Nah aku tuh pengen bikin sesuatu yang lucu tapi kok ada nyeleneh seremnya gitu. Awalnya tuh kayak gitu aja sebenarnya. Berangkat dari situ. Terus ya udah deh gambar ini, gambar itu sampai akhirnya nemuin deh dia gitu. Oh, Sama sebenarnya ya karakter ini kalau kalau buatku sih personal ya, ada filosofi tersendiri gitu. coba Kenapa? boleh ceritain nggak filosofinya apa tuh? Kalau filosofinya ya, tapi sih gini, kalau nggak ditanya sih aku nggak cerita kalau filosofinya. Gitu. Jadi eh, kalau filosofinya adalah sebenarnya dua kepribadian, dua kepribadian. Gitu. Nah, karena diriku juga kayak gitu, artinya didiagnosa seperti itu, kayak gitu. Oh, jadi Iya, maksudnya bipolar atau emang ada? namanya DID. Jadi eh, Oh, Dissociation Identification Disorder gitu. Jadi karena kejadian tertentu memilih identitas baru seperti itu. ya, Ya, gitu. Cuman mungkin kayak eh, mungkin banyak di luar sana kayak gitu ya. Cuman karena waktu itu aku iseng aja nanya ke dokter apa psikiatri, wah ada ya kayak gitu ya. Cuman maksudnya menarik juga ya apa namanya dan ini part of me gitu, bagian dariku. Nah, jadi ini kurang lebih sama ceritanya gitu. Jadi sebenarnya dia adalah apa namanya bocah penakut karena dia aneh dia juga dibully gitu sama temen-temennya dan dia kayak gimana nih biar dia keluar dari kondisi itu jadi dia ceritanya memakai topi ini yang manifestasi adalah membuat dia menjadi berani menjadi pribadi yang baru gitu jadi jadi lebih pede gitu ya. lebih pede lebih lebih sotoy gitu tapi setidaknya dia bisa mentalnya jadi lebih kuat kayak gitu jadi itu personal banget buatku kayak gitu ceritanya jadi dalam nih kayak gitulah Jadi dalam. Thank you loh udah sharing loh, Mas Adam. si, si bocah ini tuh kayak gitu. Jadi untuk keluar dari masalahnya ya nggak masalah menjadi orang yang baru selagi orang itu lebih baik daripada diri sebelumnya kayak gitu sih Iya. ceritanya. Nah, kalau di istilahnya kalau di live action gitu, si Basil ini tuh umur berapa sih sebenarnya? Dia tuh. Sebenarnya umurnya itu dia anak SD anak anak 5 6 SD lah gitu umur umur segitu. Oh, 10-12 tahun ya, berarti ya 12-an tahun ya. Antara segitu karena emang sebenarnya tuh kalau misalnya ngeliat gini tuh Hmm? melihat anime-anime zaman kecil dulu kayak anime Doraemon lah misalkan Shinchan usia-usianya kan usia-usia SD kayak gitu jadi Oh, kurang itu dia tuh seumuran lah sama karakter-karakter yang biasa kita lihat mungkin yang aku lihat pada zamanku dulu nonton anime minggu. oh, ya, ya. Ini ada yang ngomong Hamzah, senyum Hamzah katanya. Terus ada yang nanya, nih loncat sedikit ya. Kak, kalau mau beli di mana katanya. Nah untuk sekarang kita itu masih eksklusif event aja kak. Oh, Well, kalau ada event tertentu sama memang kita ada retailer tapi untuk sekarang masih internasional gitu belum ada retailer di Indonesia. oh gitu. Tapi nanti akan ada visi untuk bisa masuk di retail Indonesia. Kalau memang dilihat iya visible dan ternyata orang Indo cukup menerima gitu ya why not sih. Dia harus cocok-cocokan dulu Betul sama itu sih. Oh, sama retailernya gitu. Memang ini kan produk sebenarnya barang yang cukup niche. Betul niche banget lah ya. Yang apa ya?
event yang mainstream gitulah. Betul. Tadi saya itu taruh sembarangan gitu. Jadi nggak bisa terrepresentasikan. Iya kayak gitu. Oh, betul betul. Setuju sih, setuju. Karena sekarang kan, tapi sih di Indonesia udah growing banget ya, maksudnya ngelihat apa Labubu, Blind Box itu sebenarnya adalah pintu masuk buat skena desainer toy. Betul. Berarti so far dampaknya dari si brand tersebut tuh yang tadi disebut gitu kan, itu dampaknya positif dong ya bagi lokal-lokal artis sekarang ya. Ya benar. Jadi banyak yang melek gitu ya, banyak yang tahu mengenai figurin-figurin, toys gitu kan, art toys dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin kalau aku lihat ya di pandanganku banyak banget kok ilustrator yang seneng bikin karakter. Terus kan habis bikin karakter sebenarnya kalau ngeliat wujudnya kan mereka seneng sebenarnya. Sekarang untuk membuat apa itu jadi kenyataan makin mudah kok gitu. Banyak juga kan sekarang artis yang udah bisa 3D print, bisa resin gitu, dan sekarang mungkin nantinya bisa media yang sama juga so final ini. Berarti Kak Adam sama Kak Hamzah itu backgroundnya desain atau apa nih? Hamzah ini desain backgroundnya. Oh, desain grafis. Oh, I see. Backgroundnya begitu ya. Jadi emang udah seneng gambar, bisa gambar, punya hobi yang sama, tercetuslah ide, kita bikin yuk mainan nih, gitu kan? Kalau aku sendiri sih apa backgroundnya di medis sebenarnya. Di medis. Iya. Oh, I see. Terus kenapa nih nge-switch gitu nih? Emang karena saking passionnya lebih besar ya? Makanya ini personal banget gitu karena sebenarnya gini, yang aslinya senengnya ini gitu, aslinya senengnya sesuatu yang berbau desain, sesuatu ya art toys gitu. Tapi karena dulu sejujurnya nggak ngerti ya, karena nggak ada panutan nih ke apa namanya sesuatu yang berhubungan dengan kreatif, jadi nggak berani gitu. Maksudnya dulu mungkin karena lingkungan keluarga kayak kalau ngambil desain atau kreatif bisa hidup jadi apa sih nggak ngerti gitu. Iya. Karena mungkin hidup di apa bubble gitu, jadi nggak ngerti gitu. Jadi ya udahlah ngambil yang aman aja pada saat itu. Tapi ya dari dulu sih dari kecil sampai sekarang emang senengnya ya ini sebenarnya. Jadi ada kesempatan, yuk lah gas lah gitu. Oh, iya gitu ya. Nah, si Mabo sudah dari tahun berapa? Sebenarnya sejujurnya ini event kedua mereka. Oh, jadi Maboy sendiri baru 2 tahun terakhir nih. Baru Februari itu pertama. Iya. Jakarta Toys Fair. Februari tahun lalu? Enggak, tahun ini. Bener-bener baru banget. Oh, wow. Baru. Guys, berarti nih kalian nih ada 3.500 orang di sini yang menonton. Kalian tuh bisa melihat salah satu mainannya Toys Indonesia itu yang baru 3 bulan berarti ya? Bener dong ya, 3-4 bulan ya? Gue ada cerita khusus nih sama Tete ini. Oh. Jadi pertama kali banget akhirnya kayak memutuskan mau bikin tuh pas ngeliat Tete. Waktu itu aku yang berangkat kebetulan. Tahun lalu Tete berangkat nih. Dia ngobrol sama Hamzah karena suka kayak wah seru banget Thailand segala macem. Terus Hamzah ngajak yuk bikin yuk, ayo bikin. Terus berdua ngomong pokoknya target tahun depan TTE kesampaian. Wah sih gitu. Iya kayak gitu. Luar biasa sih. Belum ada tuh karakternya belum ada waktu itu. Waktu datang tahun lalu mah belum ada aja gitu ya. Dari situ baru langsung disikat terus udah dihajar tuh otak gitu ya. Bikin apa ya gitu kan. Tapi keren sih. Aku suka sih, lucu sih. Jadi aku gambar segala macam dan pada saat itu belajar 3D juga langsung baru bisa. Oh, wow. Secepat kilat berarti ya, kurang lebih ya. Karena udah menggubu-gubu. Iya. Aduh, udah menggubu-gubu. Nah, gitu teman-teman tuh. Jadi kalau ada sesuatu yang emang udah hati itu udah manggil gitu ya. Ada ya, gitu kan. Udah manggil elu gitu kan, udah manggil kalian tuh laksanain gitu, jangan ragu-ragu, bener nggak? Hajar terus aja, hajar bleh gitu kan. Kan toh
baik-baik saja gitu kan, bukan sesuatu yang berbau jahat atau non halal kan gitu ya. Ya ajar deh dengan segala pertimbangannya tapi ya Kak. Orang-orang aja langsung gara-gara aku nih. Nanti kalau dihajar terus nggak ada pertimbangan. Salah tapi aku ngomong gitu. Aduh. Terus dream with action berarti nih katanya. Iya dong ya, bener ya. Ada mimpi, ada ada passion dulu kali ya. Passion terus bermimpi, mimpi adalah tahun depan kita harus masuk ke TTE gitu kan. Terus baru ada action gitu, yuk kita actionin gitu kan. Dan ternyata untungnya terwujud ya. Gitu. Untungnya terwujud. Lama nggak belajar 3D katanya? Berapa lama ya? Hmm. Pokoknya tuh Kalau mau belajar perlu waktu berapa lama kira-kira biar minimal tahu fundamentalnya? itu sampai mantep itu kayaknya 6 bulan deh kalau aku. Ya mungkin tiap orang, tapi karena aku basicnya suka gambar Kak. Kalau kata orang sih, kalau gambar 2D-nya udah bisa, biasanya sih nggak lama. Gitu. Kalau aku sih biasanya aplikasinya pakai iPad tuh, pakai yang Nomad tuh aplikasinya. Gitu. Dan itu lebih friendly banget buat apa orang yang suka gambar gitu. Karena pakai iPad. Karena pakai pen. Oh, iya. Maksudnya kalau salah pun kan ngapusnya cepet ya, gampang gitu ya. Tinggal Sketch pakai pensil kan, ya pakai penghapus dulu. paling ntar jeleknya kalau kita nulis di kertas, kadang suka di tap-tap juga kertasnya. Nggak hilang ngerti. Nggak hilang kebiasaannya. Gitu. Keren katanya. Aduh, tergantung skill ya, benar juga sih. Tapi semua bisa dipelajari, percaya nggak Mas Adam? Iya kan? Benar. Tuhan itu udah nyiptain skill semua manusia tuh ada skillnya, iya kan? Cuman mau pakai mana skillnya? Susah tapi bukan mustahil kayak gitu. Iya benar sih pakai iPad aja. Save the earth, save the earth. Aduh, go green sekali kamu kasih lagi luar. Si basil itu kenapa tuh warnanya tuh merah, kuning? Itu tuh hitam apa dark blue sih? Iya, ada biru dongker gitu sih. Itu kenapa pemilihan warnanya itu? Emang favoritnya kalian kah atau ada maknanya? Sebenarnya ya, sejujurnya kita berdua benar-benar nggak suka warna merah sebenarnya aneh ya Oh sebenarnya. gitu. Iya, pas di karakter nih kok, ya, makanya namanya desain ya maksudnya. Desain kan bukan berarti kita harus suka sebenarnya, tapi nyampe nggak ke apa namanya ke audiens gitu. Ya betul. Kebetulan pas kita desain segala macam coba cocokin warna yang strong banget tuh adalah ini gitu. Untuk apa iconic colornya, original colornya ini. Tapi kan sebenarnya kan kalau kita main di artis kan akan ada warna-warna lain. Nah, yang kuat juga desain kayak baju dengan agak ya, betul. Bold, kelihatan nyala. Betul. Dari yang asli dia kayak sebenarnya kan banyak juga yang merepresentasikan warna kuning tuh dengan ngecut gitu, power gitu. Dia kayak pakai yang merah, gue mau berani nih. Dia berani. Gitu bukan kelihatan gue bold. Menyala bangku gitu. Iya benar. Nyala bangku. Langsung relasi. Tapi memang warna-warna itu menurut Hong Sui gitu kan ya, itu emang bagus. Warna merah itu kan kalau di Hong Sui itu memang gitu ya. ya kan Indonesia kan merah gitu, berani gitu kan, terus rezeki. Kuning juga menggambarkan gold, emas, kuning kejayaan sebenarnya gitu. Di tone down dengan si biru yang sesuatu yang emang yang tadi Adam bilang, kita semua harus ada pertimbangan positif dan negatifnya gitu. Si biru itulah yang membuat seperti itu gitu kan. Keren-keren katanya itu, mantep. Ada yang mau belajar 3D, ayo dilakukan, kasih lagi luang, bener nggak Kak Adam ya kan? Jadi kasih bocoran tuh, kurang lebih ya 6 bulan lah, asal telaten dan jangan males-malesan. Ya banyakin referensi gitu kalau emang suka art toys, ngelihat mana yang apa namanya yang emang suka, mana yang bagus gitu, pelajarin aja. Sama kolektor juga. Iya betul. Kolektor gitu apa yang kita punya bisa lihat langsung, itu bantu banget buat proses itu. Jadi sekarang kalau beli mainan bilangnya buat belajar gitu. Buat sekolah. Kalau ditanya istri buat belajar gitu. Berkedok di kolektor, berkedok jualan.
Berarti koleksinya kalian banyak dong sebelumnya dong. Sebenarnya nih pintu masuknya itu mungkin kalau aku ya, Heeh. kalau aku tuh nggak langsung Arto ya sebenarnya. Pintu masuknya juga mainan-mainan yang pada umumnya kan sukanya anime gitu. Heeh. Ya udah pintu masuk itu ngeliat Artois ya udah mulai gitu. Tapi kalau yang nih kolektor banget main yang belakang nih, Kak, bener-bener dia berbahaya. Itu malah koleksinya luar biasa nih. Ada apa? Anime juga atau apa? Yang nyutin-nyutin juga, yang serem-serem juga. Iya dia yang serem-serem. Sisi serem-seremnya dari saya lah. Betul. Oh, Halus-halusnya dari saya gitu. Makanya hitam putih ya. Kok bisa pas? black and white ya, yin dan yang ya. Kolaborasi yang paling cucok deh itu kan. Ngomong kolaborasi. Mabon sendiri nih bakal apa udah ada kolaborasi dengan siapa nggak? Nantilah stay tune. Tapi udah mau nih kita kolaborasi sama ini tapi mungkin ntar di announce ya. Dan dan sedikit clue deh ya. Dari luar negeri atau lokal atau gimana tuh? Lokal dulu karena kan suhu-suhunya pasti harus kita hormati dulu lah. Oh iya kan ya, sungkem dulu gitu kan, monggo permisi Kan gitu kan. sebelum menuju Artois ini kan pasti kan belajar-belajar juga sama artis-artis Indonesia yang udah mulai duluan gitu. I see. Rencana kan di tahun ini Rencana tahun ini betul akan dikeluarkan lah tuh collabnya ya. dikeluarkan. Nah, berarti akan kalau mau tahu cara dapetinnya ya datengin event yang ada kalian ya kan? Betul. Nanti juga dari Igoy kan juga kita akan info terus gitu. Nah, kalau teman-teman di sini yang nggak punya Igoy, ya tolong dibikin. Terus langsung aja follow Maboy. Habis itu Maboy punya tok-tok juga sih sebenarnya nih Babadam ya. Mudah-mudahan di-share juga Kak. Ada di Ya, sini. iya, boleh. Iya kan? Biar dua-duanya itu dua arah gitu kan. Betul. Aduh. Terus tadi kan info Maboy sendiri mainannya ada di luar nih. Kalau di retail store di luar, gimana tuh Kak? Kalau sekarang yang udah ada ya barangnya itu udah sampai di sana di Taiwan. Oh, di Taiwan. Per kapan tuh? Dari kapan ya? Maret dia udah ada di toko. Maret kemarin? Maret kemarin? Oh, gitu. Di Taiwan. Di toko mainan yang gabungan atau berdiri? Gabungan. Dia memang toko kolektif lah dari artois di macam-macam juga ya, tapi dia kayaknya kebanyakan sih di Asia gitu. Nah, kita taruh di situ. Memang yang segmentasi produknya juga sama. Betul. Gila. Oh, Retro gitu. Ya, benar yang ada rasa-rasa. Ya, betul. oh, I see. Oh, gitu tuh. Jadi kalian nih yang ada di Taiwan mungkin ada 3.500 orang di sini yang ada di Taiwan. Coba dicari tuh si Mabos ada di. Kayaknya ada di Igonya ya. Ada di mana nih ya? Iya kan? Di situ dah. Rencana berikutnya ini sih kita lagi bicara ya, tapi kemungkinan tuh bisa ini ada di LA kemungkinan. Wih, dari tepuk tangan. Jauh Bukan Lenteng Agung, bukan Lenteng Agung. Agung. Jauh dari saya tetap jauh sih. LA-nya Lenteng Agung katanya kasihan juga. LA-nya beneran di LA beneran di. Oh, beneran di LA. Iya kan? Ya. Oh, kok kenapa sih ini mudah-mudahan nih ya ada 3.000 orang di sini. Hayu dong, masa produk Indonesia banyaknya di sana tapi di tuan rumahnya sendiri belum ada nih. Mas Adam bagaimana sih? Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Begitu. Nah, bukan begitu tuh katanya. Store-nya mana? Store-nya belum ada nih, kebetulan nih. Gitu. Ntar kalau misalkan ada, mau lah. Gitu. Yang emang spesialis yang emang untuk artois gitu. Jadi segmennya pas. Gitu. Iya, ya didoain deh ya, didoain biar nanti di Indonesia sendiri kalian ada gitu. Orang nggak bingung mau nyari kalian di mana, bener nggak mau nyari si Basi yang lucu itu kan? Iya. Iya.
Ya, untuk sementara ya kalian punya teman di Taiwan, silakan dah tuh ke Taiwan. Punya teman di LA, nanti di LA kapan? Tahun ini juga ya? Kemungkinan tahun ini. Tahun ini? Nah, udah tuh. Jadi followin aja deh tuh Iya. fotonya. Ya kan? Nah, berebutan dari sana, gitu kan? Nah, ini ngomong-ngomong nih, kalian tuh lagi di pameran ya? Betul, lagi di Thailand Toy Expo. Oh, lagi di Tos Expo, Expo. Rame nggak? Kalau perbandingannya sama negara sendiri ya, di sini sih emang lebih rame sih sebenarnya. Mereka Benar-benar mungkin lebih melek ya? le- lebih melek duluan mungkin ya kata-katanya ya. Melek duluan gitu kayak ya bisa Indonesia bisa suatu saat ke situ butuh waktu tapi Thailand nih memang udah duluan gitu jadi antusiasmenya terhadap desainer toys itu mereka lebih besar dan mereka udah lebih tahu secara umum gitu. I see, I see. Berarti si Maboy sendiri as a brand, terus ada si dalamnya si Basil dan mungkin nanti akan keluar juga teman-temannya ya, atau musuh-musuhnya gitu kan. Eh, apa yang kalian apa ya bahasanya tuh kalian punya visi apa nih untuk si Maboysnya sendiri? Atau apa yang pengen kalian achieve gitu? Kalau misalkan achieve sih yang pertama ya diterima dulu lah desain kita yang Mhm. paling pertama yang berikutnya sih gini apa namanya di dunianya ini tuh kita bisa bisa bermain lah gitu. Jadi kita bisa ngembangin apa namanya karakter lainnya, bisa bisa ceritain juga gitu. Jadi bukan sebagai designer voice saja tapi sebagai IP juga gitu. Jadi karena kita udah ada world buildingnya mungkin ntar bisa dikembangin juga ke sana. Tapi sekarang karena kita medianya adalah designer toys, kita pengen si Basile dikenal dulu lah sampai ya kalau bisa ke seluruh dunia gitu sampai udah hasilnya udah diterima pengen lah kita ngembangin gitu karena kan sebenarnya kan sejujurnya kan kalau dari kesukaan dari selera kan senengnya kan yang lebih serem gitu mutan-mutan yang lebih serem gitu nah emang dia musuhnya Basil tuh kayak monster gitu jadi pengen tuh bisa sampai situ tuh gitu dan bisa diterima apalagi lebih seneng gitu. Karena lebih segmented lagi kan pasar seperti itu. Oh, berarti kalau memang nanti IP-nya ini mau dikembangkan, means akan ada planning untuk mengembangkan IP-nya misalkan ke media lain nggak? Mungkin itu aja ke komik atau Ya, animasi, film. full Ya mudah-mudahan di sini ada yang mendengar juga ya. Tertarik mungkin 3.500 orang ini. iya, Ya, 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 ya. Eh, apa? Oke, Kak, kita biar biar nggak biar ada semangatnya nih teman-teman gitu. Kita mulai ada satu gagak dulu lah ya. Ada gagak nggak nih dari kalian nih? ada kasih lihat ya Eh, nih ada kita ada stiker ya dia ampun lucu amat itu. ukurannya si Basil lagi mangap begini jadi biasanya sih ditempel di koper gitu biasanya yang gede-gede gitu nih Ya, atau nggak di laptop bisa lah ya, laptop juga ya. ya Ini di biasanya gede banget ya? baru keluar Segede telapak tangan kali ya? Oh iya, iya gede banget. gede Oh iya, kalau nggak di mobil bisa ya? sebelah stiker Taman Safari boleh Oh iya, dia kan ular dan ayam ada di Taman Safari, bener nggak? iya iya Tuh mau katanya gitu kan? oh Iya, iya siap siap mau. Coba silakan Kakak Adam atau Kak Hamza kasih pertanyaan nih buat teman-teman yang nonton 3.500 orang di sini. yang gampang dulu deh singkatannya aja deh sama boys apa Nah, singkatan singkatan dari Maboys. Coba, ayo, ayo, yang ikutan dari awal pasti udah tahu. Buruan, buruan. Udah ada yang benar? aduh bentar lagi padahal Eis. Aduh kurang kurang satu huruf tuh padahal tuh Ini langsung nah Satu dulu kan? satu stiker Iya, satu satu stiker dulu. pertanyaannya beda lagi
Iya. Siapa nih? Udah ada yang, udah ada pemenangnya. Coba jawabannya adalah apa, Kak Adam? Mutant Animal Boys pakai Z. Mutant Animal Boys pakai Z. Tuh. Oke, siapakah lihat di layar aku ya? Yang win-winnya adalah si paling Pokemon yang paling duluan. Pakai Z kan, boysnya? kurang. Mutant? Oh, mutant. Oh iya, salah, kurang huruf. Mutant Mutannya tuh tulisannya pakai T nggak mutannya sih? Retan Muslim kalau ini. Mutant tuh tulisannya belakangnya pakai T nggak sih? Pakai T, betul. Oh, kalau di layar saya berarti si kas selagi luang. Mutant, MUTANT, Animal Boys. Bener kan gitu ya? Iya, betul. Iya. Gue sampai lupa pakai T apa kagak belakang. Maaf nih, nggak lolos nih bahasa Inggrisnya nih. Ayo, masih ada lagi. Tenang, 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 tenang. Congrats ya, kas lagi luang ya. Oke, Masih ada lanjut. lagi kok. Masih banyak, masih banyak. Itu kalau diartikan Indonesia Lanjut manusia. berarti pertanyaannya ya. Apa nanti dulu? Enggak, nanti dulu. Ini ada yang nanya, itu kalau diartikan di Indonesia manusia jadi-jadian gak sih? Demit dong. Siluman ya. Yang kerenan dikit, mutant kan kayak si Wolverine kan mutant gitu ya. Bener gak sih? Si Silver Boy itu kan mutant gitu. Ini manusia jadi-jadian dan demit dong. Versi itu bener. Ya, bener juga sih bahasa Indo. Nggak salah sih. Bahasa Indo mah bukan mutant dan demit mah. Emang ghost dia mah ya. Yang mutant tuh di Indonesia belum ada mutant. Belum, belum. Belum ada. Misalkan vampir gitu kan, mutant kan sebenarnya tuh. Kenapa sih? Leak, temennya Leak di tempat itu ada yang dari Bali nih. Di horor itu. Horor banget sih. Udah takut siluman. Kasih satu lagi kan, satu lagi. Kasih satu lagi, ya seru. Kasih satu lagi katanya, Mas Adam. Namanya siapa deh? Nama bocahnya siapa? Nama panjang. Nama panjangnya. Tuh nama panjangnya. Ayo, ayo, ayo. Udah ada yang benar belum? Ini ada yang konyol. Nah, udah benar belum? Yang mana nama saya itu belakang. Muhammad Baris. Oke, kayaknya aku sudah tahu jawabannya. Basil the Basilis. Betul tuh. Iya. Basil the Basilis benar. Iya, tulisannya Basil the Basilis Betul. SK gitu ya? Iya betul. Oh, berarti kami kacu. Congratulations, kami kacu. Terus dulu tadi selagi luang. Terus Mikacu. Nanti ditunggu ya, tapi karena kakak-kakak Maboys ini masih ada di BKK, jadi ditunggu. Nur Adam Kurnia. Nah itu doxing itu kalau itu sih jatuhnya udah. Komplit banget sih nama. Nama kamu itu bener ya? Apa? Nur Adam Iya Kurnia. benar. Kacau nih. Pengiriman dari Bangkok ya guys, ditanggung sendiri. Kita pulang kok. Pulang kok. Aduh. Itu produksinya tuh kalian di Indonesia semuanya gimana? Sebenarnya masih di luar sih karena di Indonesia belum ada kebetulan gitu. Oh, Yang gitu. bisa main betul. Tapi mudah-mudahan ntar ada ya. Kalau ada sih pengennya Indonesia lah gitu. Oh, jadi proses bikinnya itu tuh mulai dari sketch sampai jadi itu kurang lebih berapa lama? Kalau sketch 3D itu dari kita, semua konsep, dari teknis buat mainannya kita pengennya kayak gimana itu dari kita, tapi kalau produksinya dari mereka. Berapa lama totalnya tuh sampai barang jadi? Dari concepting sampai jadi barang setahun. Tahun itu lah. Setahun itu, betul. Pas kita rilis itu tuh baru sampai ya. Baru sampai barangnya. Jadi setahun. Betul. Jadi nggak deg-degan tuh? What? Always deg-degan. Oh,
Oh, tapi itu ada biasanya suka ada mock up-nya dulu atau gimana Iya, gitu untuk jadi gitu ya? dalam waktu setahun itu mereka juga udah pengiriman sampel, berapa kali prototyping, terus revisi gitu. Jadi itu sebuah proses yang lama sampai akhirnya jadi produk matengnya tuh kayak gitu. Juga lama juga ini kalau kita kan Iya betul. yang ini perfect lah. Yang bikin lama itu tuh. Oh, Emang rata-rata juga artis lain yang lama di situnya, di apa namanya R&D-nya sampai jadi ini nih desain yang kita pengen. Gitu. oh, I see, I see, I see, I see, I see, I see. Jadi Berarti kalau tahu. dari pabriknya, kalau misalkan udah matang konsep paling cepet sih 6 bulan gitu paling cepat. Oh, berarti tadi yang biru tuh si topi biru itu berarti kalian dari tahun lalu sampai baru jadi bulan lalu itu bikin dua tuh ya, yang si merah Jadi dengan si biru putih itu. memang kita bikin bikin timeline lah, bikin timeline produk tuh warna ini gitu. Buat Jadi ini buat event apa? tuh buat event apa. Jadi kita manage itu gitu. Dan Oh, ini kalian kita coba nih kayak percobaan. Ih seru kalau kita bikin surprise drop kali ya. Benar-benar percobaannya. Gitu. Ini kita bikin ada surprise dropnya. ih lucu, Pakai pink, cape gini. pink, Iya. Ceritanya baseline-nya lagi Pura-pura jadi superhero ceritanya. ya Superman ya. Iya, tapi Itu kayak anak-anak aja. itu kain Diiketnya apa aja. bukan? Kain aja. Kain biasa aja. Oh bisa dilepas? Bisa. Diiketnya diiket biasa aja. Kan ceritanya diiket anak-anak ceritanya. Oh lucu tuh, itu lucu loh. Oh Gitu. jadi Dan kalian udah ada tiga nih ya, si merah, si biru, ya sama si pink. sekarang dari awal kita rilis itu sampai TTE ini ada 3. Jadi kemarin TTE di hari kedua coba deh kita surprise drop gitu. Ternyata alhamdulillah antusiasnya bagus dan ludes gitu. Out out. Sold out. Waduh luar biasa. Semuanya tuh, si merah, si biru, si pink. Si merah karena kita memang dia adalah original produk, jadi secara quantity memang dia lebih banyak. Oh, si. Betul, kita pisah-pisah rilisnya tergantung event. Gitu. Tapi kalau misalkan yang pink, yang ini, sama ada lagi yang biru, yang manga tuh kalau di Igoy, yang topinya kayak gini, nih yang ini, dapat komik itu dia, ini apa namanya khusus Thailand dan apa namanya kita quantity lebih dikit dan ternyata habis gitu. Oh gitu. Limited banget ya? Betul, dan designer toys itu serunya itu kalau udah ngeluarin warna limitednya kita nggak keluarin lagi. Iya, karena kan namanya juga limited ya. Betul, udah jadi udah yang warna ini udah kita nggak bakal bikin lagi yang kayak gini gitu. Oh, jadi tuh si Basil itu sebenarnya cowok kan? Cowok, laki. Cowok kan? Umur, Iya. namanya juga boys ya kan? Oke. Terus kalian sendiri ada mau inovasi apa nggak ke depan untuk si Basil ini? Sebenarnya yang kita pengen banget ya, yang kita pengen banget tuh topinya tuh bisa digaca sebenarnya pengennya kayak apa namanya blind box topinya gitu. Oh, Pengennya ya, tuh kayak juga gitu. sih. Betul, jadi atau bisa juga ntar kita blind box topinya tok gitu. Jadi ntar siapa yang dapet topinya bisa dipasangin ke si Basil yang udah kita punya gitu. Karena memang kalau misalnya ini kan ada yang pink dan merah, dia juga bisa ditukar-tukar topinya gitu. Tapi itu bukan magnet kan kayak? Bukan magnet. Oh, jadi Dia kayak langsung. gini. Heeh. Ya, dia bolong kayak gini dan dia ngepas sama ini emang di desainnya ngepas gitu. Lucu juga sih, Tinggal klik. bener-bener. Si toppingnya bener juga sih, bisa sih. Iya. Jadi Terus kayak seru juga ya kalau matanya juga iya. bisa jadi beda-beda, ada yang ting gitu. Bener. ada yang Bener. Pengen bikin gacha bisa ekspresinya beda-beda kayak gitu. iya. Terus kalau yang mau pakai sayap-sayapannya juga bisa tuh. Betul. Jadi emang sebenarnya karena desainer toys seperti kanvas, jadi kita sendiri sebagai creator juga apa namanya seru buat main-maininnya gitu. Ditambah ini, ditambah itu. Oh. Terus ini dia nanya nih, kami kacu limit produksi berapa yang OG-nya?
Kalau misalkan Oji ntar tiap event itu memang dia beda-beda kita jumlahnya gitu. Kalau misalkan kemarin kita yang merah dikit juga sih, cuman 15 gitu. Yang di TTI ini nggak banyak. Ntar di tempat lain berapa gitu, beda-beda. Tapi memang eventually kalau misalkan ini batch terakhir kita buatnya. Eventually kalau misalkan ini sudah habis, sudah selesai juga yang Ojinya. Terus si biru, berarti kalau merah 15, si biru berapa, pink berapa? Kalau kemarin sebenarnya lebih banyak justru mereka. Gitu. Lebih banyak dari 15 itu, tapi karena jumlahnya hanya segitu gitu. Oh, I see. Event terdekat di mana, Kak? Kalau event terdekat itu sebenarnya kan eh, tiap event itu kan kita membuka opportunity juga ya, pasti kita cari ya gitu. Cuman kita sih pengen sebenarnya, kalau kepengen kita coba Hong Kong, pengen Taiwan, tapi sepertinya sih yang udah kemungkinan nih yang goal nih kira-kira itu Dicon dulu. Dicon tuh yang di Vegas. Oh, Terus wow. kita lagi coba ke salah satu event yang cukup sulit masuknya tuh TTF, yaitu di Taiwan gitu, Taiwan Toy Festival gitu. Dia yang top 3 lah gitu. Kita lagi usaha nih pengen coba masuk situ. Oh, jadi rencana nanti akan ada di Vegas. Itu udah pasti tuh. Nanti akan di-announce gitu. Oh, Gitu. guys, surprise gitu kan sama di Taiwan. Dan untuk di Indonesia sendiri nih teman-teman nih, kalau misalnya pengen banget tapi teh kagak kagak bisa keluar negeri gitu, di Indonesia event apa yang bakal ada Mabos? Bakal si Basir nih datang. Kalau Indonesia Belum tahu ya. belum tahu kalau Indonesia ya. Ya tunggu aja. Gitu. Kalau misalkan ada event yang mungkin akan tapi belum tahu juga, mungkin akan ada walk up gitu kali, kita belum tahu juga. Iya sih. Sama bareng sama siapa gitu, mungkin ada idea, mungkin ada geng-geng juga sama tim. betul. Iya. Benar. Kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia belum ada yang fixnya gitu apa yang kita ikutin. Oh. Terus ini ada yang nanya, mungkin tadi baru temen kita ada yang baru masuk. Targetnya akan ada collab sama desainer toys lain kan? Next project, iya ada Kak Pasutri. Pasutri bukan namanya, iya. Pasutri Hedon. Aduh. Iya ada kan? Akan ada kan collab ya? Bener nggak? Ada. Ditungguin aja gitu. Di follow aja igoinya Maboys. M.A ya. Titik Iya, boys. titik A, Pakai Z titik gitu kan? Betul. Terus tok-toknya juga di follow nih Kak Babada. Mudah-mudahan nanti tok-toknya juga ada si Mabosnya ya. Iya, betul. Terus ini Kak Selagi Luang nanya, itu desainer con yang di US Kak? Katanya. Iya betul di Vegas kalau Iya, yang tahu. Oh, gimana ceritanya bisa dapat opportunity dan network ke sana? Katanya keren banget. Gimana tuh? Berdoa guys, saya. Kalau misalnya acara ini kan sebenarnya desainer toys ini tuh kelebihannya adalah artisnya itu memang rata-rata humble lah. Iya bener, pada nggak pelit ilmu. Udah humble, nggak pelit ilmu. Terus kayak apa? Nggak ketakutan bakal gua ntar kesaingi atau apa, enggak loh. Luar biasa loh, bener loh. Kita juga sering nanya-nanya ke itu yang bikin Nimbus tuh, kita sering nanya juga tuh ke beliau tuh. Jadi Si Kak Paulus. Iya gitu. Kebetulan karena ikut TTE tahun lalu, sebenarnya fun fact tuh aku tuh kerja bareng Kitbash juga sebenarnya. Aku ilustrator juga di Kitbash yang kemarin ya sama Dear. Iya, 2 minggu lalu. Oh, gitu. Salah satu ilustratornya kamu, si Kid Best tuh. Betul. Jadi pas ikut TTE tahun lalu ketemu deh sama apa namanya abang-abang di dunia skena desainer toys gitu, kenalan segala macam gitu. Udah akhirnya apa namanya ngobrol-ngobrol. Ya udah karena memang semuanya rata-rata humble, dapat koneksi, kita bisa bikin. Dan kalau misalkan desainnya diterima, biasanya sih dengan apa media Igoy misalkan itu ada aja sih yang approach biasanya gitu.
Oh gitu. Nah dari Ya, situlah ya kan, jadi terjalin lah ya kan, koneksi baru, kenalan baru ya kan. dan Ya yang bener-bener naikin koneksi tuh ikut-ikut event ini sebenarnya. iya, benar 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 Jadi kalau benar. ada event, karena kita juga pertama kali event di Indonesia kan, si Mabus ini kan. Jadi Ah, ini dari yang paling memungkinkan gitu. Nanti ketemu orang lagi, yang penting karyanya bisa bisa ke orang-orang banyak. Nanti mungkin kalau desainnya diterima, mudah-mudahan bisa bisa orang reach juga gitu. iya 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 iya. Terus kan tadi juga pengen dia bisa makin berkembang IP-nya, nanti mungkin dibawa ke layar lebar ya kan? Iya. Udah nonton belum tuh film animasi keduanya Indonesia tuh ya? Bener gak sih? Kedua, kedua kayaknya ya. Yang pertama Sementara Misa, udah di sini kita. kedua Jumbo. Oh ya Juki ya. Tapi ini 100% Animasi ya. Apa? buatan Anak-anak. source-nya anak-anak lokal. Jumbo, Jumbo udah nonton belum kakak-kakak di luar sana Jumbo. Mudah-mudahan Pulang-pulang nonton kali. ya, mudah-mudahan kan nanti kan si Maboys juga bisa kan. Aduh ya. Kan dia juga dunia anak cuma bedanya universe-nya aja beda. Universe mutan-mutan. Aduh. Yang belum nonton nonton ya. Iya, yang belum nonton nonton gitu. Sebentar, sebentar ini. Oke, oke, oke. Terus kalian berarti sekarang apa ada komunitasnya kah Sima Boys atau gimana? Kalau kalau brand ini sendiri sih nggak ada ya komunitasnya ya. Cuman kalau di Indonesia tuh ada komunitas desainer toysnya sih ada. Nah Ya, kita baru banget namanya rilis 2 event ya. Kita belum belum ada sih apa komunitasnya tuh belum ada. ya mudah-mudahan dan nanti ya biar makin berkembang. Amin. Didoain semuanya. Amin. Karena memang Yuk lanjut. Gaga ketiga Kak. Gaga ketiga. iya masih masih gaga yang sama ya yang stiker tadi. Stikernya sama Pertanyaan. juga warnanya si merah juga ya. Iya betul. Oke. Ini udah ketiga ya. Heeh. Apa namanya pertanyaannya pertama kali rilis di mana deh pertanyaannya. Iya, pertama kali Event pertama. rilis nih si Basio ini di mana? Halo, halo. Ini orang-orangnya pada banyak nih, ada 2.500. JTF Jakarta Toy Fair. Betul. Tulisannya yang mana nih yang benar nih? Oh, kalau itu nggak tahu sih yang mana yang benar tapi benar di Jakarta. Jakarta Toys Fair, Jakarta Toy Expo. Nah, kan bingung kan? Oh kalau Toy Expo enggak Toy itu Fair. Tuh, ada pakai S, ada enggak. pakai S ya. Iya, pakai Sebentar, S. Mimin lagi cari tahu dulu. Mimin lagi cari tahu dulu. Hah? Pakai S apa enggak? Kita sampai sedetail itu Bu Guru. Kurang komplit. Kurang komplit. Salah semua ini masih salah. Salah semua. Gimana nih kalian yang Semua ikut? salah ya. Yang benar apa? Jewer nih ciwit. Sebentar. Oh, harus lengkap ya. Oh lihat di Igoy bisa tuh kayaknya. Iya, soalnya kalau enggak kan kasihan yang punya IP-nya, ya kan IP event kan itu kan? Benar-benar IP event benar. Iya, harus Nah itu appreciate. ada itu benar tuh kayaknya. Coba yang mana? Jakarta Toys Comic Fair. Apa yang mana? Jakarta Komik and Fair ya. Comic Fair. Ada N bla-blanya. Hah? Kayaknya itu aja deh benar udah. Ntar, Mimin lagi bekerja. Mimin lagi bekerja. Terserah kalian lu kasih yang mana. Kalian yang pilih Bener, katanya. bener yang mana. Yang benar yang Kayaknya yang paling mendekati Jakarta Toys and Comic Fair sih itu. Ya, Jakarta Toys and Comic Fair. Iya, Oh. ponakan tante ya itu ya. Ya, kaponakan tante, congratulation. Iya. Keren kamu. Cuman kurang kata de, tapi nggak apa-apa. Itu kan imbuhan ya, gitu kan. Kata sambung de Jakarta Toys and Comic Fair. Gitu. Oh iya benar ada itunya. Yes, oke oke oke. Kongres ponakan tante nanti ya, ditunggu ya. Masih kakak-kakaknya masih ada di BKK, tunggu balik Indonesia. Betul. Mau satu lagi? Boleh.
Pertanyaannya apa aja? Mau kasih pertanyaan nggak aja? Gimana tempat Basil dulu? Wah iya, kotanya di mana? Apaan? Kota apa? Kota hidupnya si Basil. Nah, nama universe-nya si Basil, bener nggak? Betul, Ya, tadi. kota Soalnya universe si sebut Basil ya apa tadi. coba? Heeh, heeh. Nah, ini jangan salah nih. Nanti kalau ngirim surat nggak nyampe alamatnya. Tapi kalau tulisannya salah nggak apa-apa sih kayaknya kan. Saya kan Oh bener tuh langsung. Bukan, oh. bukan. Iya iya, kurangin satu huruf aja tuh padahal tuh. Oh ada bener itu tuh, bener. Itu ya, Kak Goldi yang bener ya? Utamachi, betul tulisannya bener juga. Tulisannya juga bener. Wih, di kongres Kak Goldi. Goldi Adventure, kayaknya kamu punya itu ya, Golden Retriever nih dengan anjingnya. Mutamachi, betul. Selamat datang di Mutamachi, gitu kan. Wah, Nanti mudah-mudahan kalian punya pop up gitu ya, terus kamu bikinnya tuh oh benar. si Mutamachinya bikinnya. Dibikin kotanya ya. Welcome at Mutamachi. Ada gapuranya bener. Iya kan, ada siapa, ada ya dengerin mutan mutan maci. Mutamachi itu bahasa Jepang ya? Iya, machi tuh kota artinya. Oh, artinya kota. Mutanya? Mutanya dari mutannya aja sih. Oh, Mutan. jadi si N-nya dihilangin jadi muta. Jadi kalau mutant maci kayaknya agak kurang enak. Iya. Kalau dikutangin tuh jadi mutang maci, kurang enak. Jadi utang gitu jadinya. Oh iya bener. Jadi mutamachi gitu. Karena emang senangnya yang retro Jepang gitu sih inspirasinya. Oh, inspirasinya dari sana ya. Tuh. Oh, I see. Ini ada yang nanya nih, Japri. Ya udah 4. Hobinya atau kegiatan lain kalian tuh apa? Kakak-kakak katanya. Kalau dari Hamzah dulu apa dagang aja? Saya sih dagang. Dagang apa? Soalnya karena sebenarnya backgroundnya saya ada bisnis sendiri juga. Oh, ada usaha juga sendiri. Kayak gitu kayak hobi lah. Ini bisnis hobi lah Bisnis buat hobi. saya. Nih. Tapi hubungannya jauh nih sama si mainan. Di fashion. Di fashion sih. Oh, di fashion. Ada clothing brand sendiri atau clothing lain gitu? Oh, I see. Saya 13 tahun. 13 tahun, nah udah lama itu. Udah 17 tahun? 13. Oh, 13. Boleh atuh di-spill atuh apa, nggak apa-apa, kita mah di sini Boleh. ngomong. Lagi live juga ya? Lagi lah goenya nih. Oh, gitu. Ada goenya namanya Sage Sismore. Denim itu Sage Sismore tulisannya. produk denim. Denim. Anjing. Oh, itu di mana? Di Jakarta atau di Bandung atau di mana? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Terus kalau Kakak Adam sendiri? Kalau aku kan di Kitbash juga ilustrator terus lagi ambil kuliah lagi sekarang gitu. Kuliah apa? Keren banget. Manajemen rumah sakit. Oh, tetap medisnya nggak ditinggalin ya, Kak? Iya dong, kuliah 7 tahun masa ditinggalin, kayaknya sayang tuh. Medisnya kamu emang ambil kedokteran gitu? Iya betul. Oh gitu? Ya Iya. ampun, manggilnya mesti dokter Adam, ini Nur Nggak Adam usah. Kurniawan, dokter Nur Adam Kurniawan. Nggak usah lah. Udah jarang tuh denger kayaknya. Oh, gitu. Dokter umum berarti kan ya? Iya dokter umum, tapi mau tertarik ke manajemen gitu. Mantep banget, otak kanan kiri jalan semua jos katanya. Ya juga sih, bener juga sih ya. Kiri kanan belakang, ke depan. Aduh, oh, I see. Nah, berarti sebenarnya kaca yang satu kalau fashion clothing atau fashion usaha di fashion masih agak nyambung ya dengan per IP-an gitu kan. Kalau kamu kan medis, nanti kamu bikin kalau praktek itu warna-warni kali ya nanti ruangannya. Jangan. Saya kira kamu kuliahnya mau ngambil tentang si bisnis produk misalkan atau bisnis manajemen biar bisa ngembangin si Mabos juga. Ambil juga lah kan pada pinter ini berdua. Berdua.
ilmu manajemennya mah sama lah, bisa lah dimasuk-masukin. Oh, I see, I see, I see, I see. Aduh, 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 aduh. Terus apa lagi ya? Kalian ada yang mau nanya lagi nggak tuh teman-teman? Ada yang mau nanya nggak? Eh, eventnya kan berarti kalian baru ikut 2 kali ya? Yang pertama di Indo, satu lagi di sini, di PTN. Iya, betul. Karena nih emang dulu targetnya TT harus ikut gitu. Nah, akhirnya nih sekarang kita di Thailand. Keren, 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 keren. Terus kalau persiapan eventnya tersebut, orang kan mungkin di luar sana nih ya, yang nonton mungkin pengen tahu gitu. Waduh, gua nggak berani, ikut event di luar negeri, mendingan di Indo aja dulu dah, gitu kan. Nah, apa sih yang membedakan event di sana dengan di sini persiapannya? Bukan bukan customernya ya, gitu kan, audiensnya. Persiapan yang pasti tambah akomodasi, yang pasti ya udah pasti karena ada tiket pesawat, ada tiket apa, ada buat hotel gitu. Jadi semuanya memang harus dimatangkan gitu. Nah, untuk event di luar negeri sebenarnya kalau kita ngomong formula persiapannya sih nggak beda jauh lah. Artinya apa yang mau kita siapkan di event itu. Kalau misalkan di Surface ini kan orang tuh pengen setiap ada event tuh ada yang baru lagi lah gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama. Nah, kalau misalnya di luar negeri mungkin bisa kita cari sesuatu yang relate mungkin ya gitu sama negaranya gitu. Nah, karena semua kalau rata-rata desainer toys itu orang tertarik karena ada sesuatu yang relate. Nah, terus regisnya gimana tuh, Kak? Cara regisnya mungkin ada teman-teman yang pengen tahu. Kalau aku sih nggak tahu kalau tempat lain ya. Memang kan kalau TT ini dia itu sulitnya itu kita nih udah langsung bayar buat tahun depan gitu. Oh, I see. Oh gitu. Jadi memang sulitnya di situ Thailand Toy Expo gitu dan jadi memang mungkin untuk yang mau mulai gitu ya kalau misalnya ikut event pokoknya itu memang jualan harus tetap ada tapi yang kedua yang paling terpenting adalah koneksi. Jadi networking, kenalan sama artis lain, kenalan sama apa namanya mungkin kalau ada retailer ada apa kenalan pokoknya sehumble mungkin lah kita ngobrol apa namanya ke artis lain sampai akhirnya ya kebetulan terakhir ke Thailand Toy Expo itu ketemu sama orang Thailand gitu kenalan jadi teman yaudah akhirnya karena koneksi itu jadi bisa masuk gitu. Karena kan memang mereka kalau misalkan rata-rata artis Thailand kan dia karena bahasanya lebih ngerti juga registrasi mereka di negaranya sendiri mungkin mereka lebih tahu lah gitu. Nah, mungkin mau ke Taiwan juga kita juga nanya-nanya juga orang Taiwan gitu gimana sih masuknya gitu mana nyari orang Taiwan mana orang Taiwan gitu tanya ya mau nggak mau ya kita harus berani gitu tanya gimana sih mau masuknya segala macam gitu terus apa namanya kasih unjuk mainan kita lah kasih kartu nama kayak gitulah jadi Kendala bahasa nggak tuh? Kan kalau Bangkok kan emang ada bahasa Inggrisnya juga ya. Tapi kalau Taiwan kan dia rata-rata sih terlalu banyak juga ya bahasa Inggrisnya. ngerti tapi Broken English lah. iya Kita bisa ngerti. bisa ngerti kok dia bisa komunikasi juga Pede aja ya. betul cuma kalau bahasa Inggris sih masih bagusan orang Indonesia sih memang Iya, iya. Iya. Karena Indonesia lebih pede. Jadi bahasa Inggrisnya lebih lebih oke. ya aja hajar aja lah gitu. Iya. Pokoknya yang gue yakin dia pasti ngerti apa yang gue omong gitu kan. bener, bener. Ngomong belepotan kalau ngangguk-ngangguk oh ngerti gitu Ngerti. Kan itu kayak Pak Dokter kan kalau nulis kan tulisan dokter disebutnya ya. Pokoknya itu apoteker mitos pasti tahu deh. Gitu. Udah gitu aja. informasi baru itu mitos tulisan dokter Tulisan dokternya itu udah pasti apotek nggak akan salah. Udah pokoknya dia tahu gitu aja. Pasien atau orang lain nggak tahu nggak apa-apa gitu kan. apotekernya nelpon kita ini apa sih tulisannya Oh gitu ya. Sebenarnya. iya dok Oh, makanya kalau ada resep terus dia ke belakang tuh sebenarnya nepon ya. Dok, ini tuh bisa apa? jadi Gitu ya. ini apa gitu bisa jadi Itulah Indonesia. iya kayak gitu Pokoknya mah pede dulu di depan. betul ya akhirnya mereka juga karena dasarnya mereka pun juga humble juga welcome juga
Iya, kalau kitanya berani ngobrol, mereka juga welcome aja. Mereka nggak pelit ilmu, nggak pelit informasi, senang-senang aja lah. Kayak anak nongkrong aja lah gitu, temenan gitu, sama aja. Anak tongkrongan baru Iya, asal kita nyerocosnya pede aja. Oh, nah, Kalau buat teknis di luar itu yang paling penting adalah timeline produksinya. Iya, betul. Karena kalau mepet masalah logistik kirim barang, bawa barang ke luar negeri itu luar biasa. Iya, benar. Jadi harus diplan dari jauh. Kalau ngomongin teknis benar, itu shipping gitu kan mesti kita pikirin. Kan mikir kan bikin doang produksi. Lupa tuh ada produksi harus dikirim. Bawa mainannya ke pameran. Betul. Itu harus itu jadi kalian datang duluan baru barang udah nyampe atau barangnya nyampe duluan kamunya baru datang? bisa begitu kirim, makanya itu gunanya networking itu banget gitu. Walaupun istilahnya nggak terlalu banyak kuantiti ya, maksudnya nggak sampai yang ratusan gitu kan, ribuan, tapi tetap aja ya. Betul, tetap. Jadi biar aman mendarat di tujuan, kalau ada networking gitu ya kita minta tolong lah gitu. Nanti kalau mereka ke Jakarta pasti kita bantu juga. Kayak gitulah serunya kalau sesama toy designer tuh kayak gitu, guyup gitu. Paguyuban. Paguyuban. Tadi anak tongkrongan, sekarang paguyuban. Bahasanya kok gini banget ya. Kamu tuh sih, Mbak? Enggak. Orang Betawi asli. Oh, orang Betawi. Guyup rukun, lojinau. Iya, disambungin terus. Lojinawi. Guyuban. Terus ada planning nggak si Basil tuh? Itu tadi ukurannya tuh kurang lebih sama ya dengan figurin-figurin yang dari si PM itu. Ini 10 cm gedenya. Ada rencana mau bikin yang lebih gede kah atau gimana? Mungkin kalau ada yang gede mungkin karakter lain di dunianya dia gitu. Oh, ya. Kan aku juga ngeliatin juga tuh igoinya kan ada si kayak apa itu dinosaur city itu ceritanya apa itu? Iya, ada mutan yang gede, ada kucing, anjing gitu. Gitu. Oh, itu rencananya. Kan ceritanya tuh gini, biar dia nggak dibully, kan orang-orang takut sama monsternya. Dia pengen coba deh ngalahin monsternya. Nah, dia dibantu oleh temennya anjing kucing gitu ceritanya. Tapi gagal mulu. Kayak gitu. Kayak Tuyul dan Bayul kan ujung-ujungnya kan Algojo gagal Maningson gitu ceritanya. Oh gitu, ya. Aduh. Oke, berarti tinggal satu lagi nih ya gaganya ya. Iya betul. Enggak? Betul. Satu lagi nih, silahkan, monggo. Warnanya deh ada berapa deh sejauh ini deh? Warnanya si Basil itu ada berapa sejauh ini? Sama sebutin. Salah ya? Udah. Iya, udah ada yang benar ya? Udah ada yang benar. Ya, siapa? Si Shinsai Bashi, benar nggak? 3? Tuh 3. Iya. Congratulation, Shinsai Bashi. Oh iya, benar nih. Ini wewongnya ya, sebentar. Pas lagi luang udah kena Mikachu, ponakan tante, Shinsai Bashi, sebentar. Mana sih ya itunya? DM kalau nggak. Ya di DM ya, DM ke Tixi ya, Shinsai Bashi. Nanti di DM ya. DM ke aku di TokTok untuk bisa tahu alamat kirimnya ya. Ongkir ditanggung penerima. Ya, ongkir ditanggung penerima. Oke. Terus teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak sebelum kita menuju di penghujung acara? Ada yang naik kucingnya yang warna hijau, iya betul, ngeliat di hijau ya. Oh ya, si Kasal Giluang ini pecinta kucing Kak. Oh iya. Ya dia kolektor juga, dia kolektor tapi beberapa koleksinya juga yang memang misalnya nih maaf kalau saya sebutin karakter lain ya, dia koleksi Hirono
Tapi Oh, hero ini ada kucing, misalkan kalau ada Molly dia pengen ada kucingnya gitu. oh menarik juga. Ya, gitu. Terus di sini juga ada beberapa teman-teman nih yang emang koleksinya si Nimbus juga nih tadi hadir. Gitu kan, koleksi Nimbus, tahu tentang Gwen juga. Nah, sekarang kalian harus kenal dengan yang namanya si Basil the Basilic dari Maboys. Ya, gitu. Nggak ada yang nanya nih? Berarti nggak ada yang nanya nih? Nggak ada yang nanya lagi? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau gitu, Tiksi mau minta ke Kak Adam sama Kak Hamzah ada pesan-pesan untuk teman-teman yang Tiksi yang nonton nggak? Pesan-pesan misalkan mengenai mainan kah atau kolektor atau gimana? Terserah. Kalau pesan kolektor ada nggak aja? Kalau untuk para kolektor, udahlah explore dengan desainer lain. Betul, betul. Mungkin berbeda dari yang orang. Maaf nggak kedengeran Kak Hamzah, maaf punten, maaf. Maaf. Untuk teman-teman kolektor mungkin bisa explore desainer-desainer lain yang mungkin belum dikenal, jadi kayak bisa apa ya, memperkaya koleksinya. Dan menghargai desain-desainnya juga. Desainer. Jadi nggak cuma karena brandnya aja, tapi kayak emang wah desainnya lucu nih, nggak tanpa peduli brandnya apa, tapi ini desainnya relate banget sama gue gitu. Mungkin akan lebih seru karena desainer toy di sini. Terus kalau untuk creator, Kalau untuk aku jangan takut mengejar passion, kayak gitu aja pesannya. asik. Asik. Cool, man. Aduh. Lu udah nyampe lah di anak tongkrongan gue berarti kalau join the club deh ya. Jangan takut mengejar passion ya. Tapi passionnya harus yang positif, benar dong kakak-kakak ganteng-ganteng. Iya dong, betul. Iya, gitu tuh. Mau kalau misalnya ada yang punya skill, udah bisa gambar, terus mata artnya tuh sebenarnya udah tajam, tapi kok males ngerjain, udah lepasin tuh malesnya, ya jalanin, ya kan, kembangin skillnya kalian, ya kan, gitu. Jadi kejarlah gitu, pasti bisa, bener nggak? Kalau belajar pasti bisa. Pasti bisa. Tuh, ingetin tuh Adam dan Hamzah tadi bicara. Gitu. Jadi nanti kalian bisa mengikuti jejak-jejak si kakak-kakak ini. Ya kan happy ya kalau misalnya ada junior-juniornya lagi muncul lagi ya kan berkembang. Sedangkan kalian udah senior yang sudah mendunia juga produknya nanti ya kan. Mudah-mudahan. Di Karena makin banyak yang baru, artinya semakin berkembang skenanya, betul. Kayak kita lah, kayak kini mah kita masih junior ini sih hitungannya mah. Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Iya, tapi kan nanti pengen ya ada yang adik-adiknya bisa Ada ngikutin. baru-baru terus harus ada terus. Supaya tetap skenanya. Betul. Dan Indonesia apa namanya skena mainan di Indonesia semakin dikenal, semakin berkembang gitu. Betul. Oke, ini tadi gaganya udah 5 kan ya? Apa baru 4 sih tadi? Tadi selagi uang Mikaci, Konaka Pate, Shinsai Basi sama siapa? Kodi. Oh iya Godi, betul. Oke, kalau begitu baik. Karena ini juga kalian juga masih di pameran, mungkin masih lelah, butuh istirahat dan jalan-jalan di BKK, ya kan? Aduh, jalan-jalan udah gak kepikiran ini sih. Capek banget. Eventnya 4 hari juga. 4 hari dari pagi sampai malam ya? Betul, dari jam 10 sampai jam 8 malam lah, capek. Tiap hari tuh ya? Tiap hari, betul. Kalian berdua aja? Jadi memang kita satu booth itu rame-rame, ada dari Indonesia juga, dari Kit Bash juga, bareng dari Mind Blown juga gitu. Tapi kalau dari Mabes sendiri cuman kalian berdua, Hamzah dan Adam aja? Betul, emang kita berdua. Luar biasa, keren. Jam 8 sampai jam 8 malam lagi itu kan berarti kan? Betul. Iya, jam 10-nya kan udah open for public, ya kan? Kalian udah nyampe situ jam 9, bebenah dan lain sebagainya. Gitu tuh guys, jangan main-main makanya. Oh jadi di Toys Fair itu bisa sharingan gitu ya? Nah, jadi nggak harus Bisa, ITC. jadi dalam satu space itu bisa gabung joinan dengan Tergantung eventnya. Formatnya beda-beda. ada yang boleh, ada yang enggak ya.
Betul. Ada yang boleh, ada yang enggak. Betul. Saya kan ya itu tadi networking. Pokoknya ujung-ujungnya nongkrong kayak gitu. Anak nongkrongan, paguyuban. Nongkrongan jadi bisa bareng-bareng. Kayak gitu. Iya, Karena kalau sendiri berat pasti karena brand kita masih indie lah, masih nggak gede-gede banget, kecil malah. betul, betul, betul. Oke, baik. Kak Adam, Hamzah, Basil, Maboys. Aku manggil dia udah kayak temen loh. Si Basil tuh bagi gue udah kayak creature yang memang udah hidup. Kenal ya, kayak kenal. Kenal deh. Alis enak, namanya juga enak gitu, Basil gitu. Nimbus, Gwen, kayaknya lucu-lucu gitu. Namanya gampang diingat. Ya kan. Terima kasih banyak ya. Pixie ucapin makasih banyak sudah mampir ke Pixie Toys. Udah mau kenalan dengan teman-temannya Pixie juga gitu kan. Udah ngeluangin waktunya. Mudah-mudahan nanti someday bisa kita panggil lagi ya, nggak kapok kan? Enggak dong. Nanti ditunggu inovasi-inovasinya dari tim Maboysnya sendiri juga. Nanti kita doain juga biar makin berkembang, ya kan? Langsung membawa Indonesia ke kancah mancanegara lebih luas. Pokoknya aku sama Hamzah terima kasih juga untuk Pixie Toys udah benar-benar support nih desainer toys lain di Indonesia ya. Maksudnya mudah-mudahan ntar bakal ngundang-ngundang lagi kan ya berarti Pixie Toys yang lain ya. Iya. Nanti kita akan line up kita ada selain lokal artis juga nanti kita akan ada movie makers. Wah, seru. Terus nanti juga kita akan ada mudah-mudahan kalau jadi ada dari internasional punya toys artis juga. Gitu line up-nya, tapi lagi diatur aja dulu schedule-nya sih. Amin. Terima kasih udah support artis-artis. Foto dulu yuk, jangan lupa Basilnya juga bertiga kita foto. Basil. Mana? Nah, tuh deketan Kak. Kak Hamzah kagak kelihatan tuh, ketutup tuh. Ketutup turunan dikit Kak Adam. Ada yang hijau. Yang hijau, yang biru. Yang biru. Yang biru nggak ada. Yang biru nih udah Arsipnya. bareng arsip. Nah, tuh. Nggak kelihatan Kak Basilnya. Nggak kelihatan. Nah, oke. Tunggu ya, foto ya. 1, 2, 3. Lagi. Ada satu berarti. Oke, sudah. Thank you so much. Thank you Katika. Thank you so much. Sukses terus ya. Adam, Hamzah, dan Basilnya. Dan teman-temannya nanti si Mutamachi di Universe Mutamachi. Tuh, sukses terus tuh katanya ya, Maboy. Thank you yang udah mantengin di sini. Jangan lupa follow IG-nya Maboys. Ma.a boys pakai Z. Ya, gitu. Biar tahu terus. Oke, sukses ya, sukses. Thank you so much. Thank you so much ya, Kak Adam, Kak Hamzah. Selamat malam. Bye-bye. Malam.